Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Video sekali ini ingin berbagi dengan sahabat-sahabat bagaimana cara untuk memodifikasi sebuah spekar yang awalnya karakter full ring atau middle ingin dirubah menjadi karakter low atau karakter bass. Nah, buat sahabat-sahabat yang belum tahu bagaimana caranya, saksikan video yang berikut ini. Jadi di sini sambil Bang Bustami kita melepaskan sebuah karet atau gasket di bagian pinggir atau karet pengaman. Jangan lupa buat sahabat-sahabat dukung terus channel ini agar bisa terus berkembang dan bisa terus berbagi untuk membuat konten-konten yang bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat. Oke, jadi mungkin sahabat-sahabat masih bertanya, Bang, apa beda antara spekar low dengan spekar karakter mid? Jadi di sini untuk perbedaan sebuah karakter spekar bisa kita lihat di bagian kainnya seperti ini. Jadi kalau karakter low biasanya juga seperti ini, cuman gelombang tepinya itu agak berbeda. Kalau karakter mid juga gelombang tepinya agak berbeda. Ada yang gelombangnya hanya 2 gelombang tapi sedikit kasar atau sedikit besar. Ada yang gelombang 4 gelombang atau 3 gelombang tapi kecil-kecil, itu karakternya middle atau puring. Tapi kalau seperti ini pasti bisa kita buat karakter low. Dengan caranya sahabat bisa saksikan terus video ini sampai habis. Jadi di sini saya ingin berbagi sedikit buat sahabat-sahabat. Kalau mau melepaskan kain spekar atau daun spekar dan daun yang dilepas itu ingin digunakan kembali untuk spekar yang lain, nah sahabat bisa menggunakan thinner, dituangkan ke bagian pinggiran spekar. Jadi dibiarkan kurang lebih sekitar 5 menit baru dibuka seperti yang Bang Bustami lakukan. Otomatis daun spekar atau kain spekar masih bisa kita gunakan untuk spekar yang lain kalau memang sahabat ingin menggunakan kembali daun yang dilepas. Jadi cukup menggunakan thinner sudah bisa daun kita manfaatkan untuk spekar yang lain lagi. Jadi untuk bumper, jadi buat sahabat-sahabat yang ingin menggunakan kembali bumper yang dilepas dan hasilnya tidak cacat dan masih utuh, jadi sahabat bisa menggunakan thinner juga, bisa dengan cara dikuas, juga bisa dengan cara dituangkan seperti Bang Bustami lakukan. Jadi kalau seperti yang Bang Bustami lakukan ini, dia tidak merambah kemana-mana, tapi kalau kita kuas otomatis dia merambah kemana-mana. Jadi cukup dituangkan secukupnya, lalu didiamkan kurang lebih sekitar 5 menit baru kita mulai membuka. Maka sangat mudah sekali untuk melepas di bagian bumper, lalu bisa kita gunakan untuk ke spekar yang lain. Setelah menunggu beberapa menit dan hasilnya sudah merata di bagian thinnernya dan lemnya sudah mulai melembut atau melunak. Jadi sahabat sambil mengangkat ujung di bagian bumper yang menempel ke bagian besi, lalu sahabat angkat seperti ini. Maka sangat mudah sekali cara melepasnya.
Jadi buat sahabat-sahabat, kalau memang sudah semuanya merata, jadi sangat mudah sekali itu melepas di bagian daun speaker kah atau di bumper speaker kah, jadi cukup menggunakan thinner. Jadi tidak menunggu begitu lama, jadi sangat mudah cara melepas. Tapi bukan berarti hanya ditarik seperti itu aja, perlu proses untuk melepaskan sebuah lem yang sudah mati atau lem yang sudah lama menempel itu menggunakan thinner. Jadi perlu proses dan sambil diangkat sedikit demi sedikit, alhasilnya bisa dilepaskan. Jadi buat sahabat-sahabat, mohon maaf juga untuk video pemasangan bumper itu terpotong karena kameranya tiba-tiba lowbat untuk di bagian baterainya, jadi tidak terekam. Jadi sebelum pemasangan bumper, sebelum pemasangan kain, jadi sahabat bersihkan dulu yang bekas lepasan. Jadi seperti ini kainnya akan saya ganti buat sahabat-sahabat atau yang Bang Bustami kita ganti untuk di bagian sebuah speaker ini. Jadi untuk pengolesan lem buat sahabat-sahabat, jangan dilem dua permukaan, cukup satu permukaan saja. Nanti setelah lemnya merata tapi lemnya agak tebal sedikit, lalu ditempelkan untuk di bagian daunnya. Tujuannya kenapa? Supaya kalau memang ada sedikit meleset di bagian pemasangan daun speaker, itu masih bisa kita geser ke kanan dan ke kiri, tidak langsung nempel mati. Jadi kalau sahabat menggunakan lem dua permukaan, otomatis begitu sahabat tempelkan sudah tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Nah, seperti inilah cara pemasangan penggantian kain. Jadi untuk kain speaker atau daun speaker ini saya ganti dengan karakter low. Jadi karakter low ini di pinggiran daun speakernya itu menggunakan karet gelombang 1. Biasanya untuk karakter middle itu menggunakan karet gelombang 2 atau gelombang 3. Jadi kali ini saya ganti untuk speaker 15 ini menggunakan karet gelombang 1. Jadi karakternya dominan low. Jadi nanti setelah pemasangan selesai tinggal di setel di bagian spoolnya. Jadi untuk kali ini oleh karena spoolnya itu lagi kosong, jadi cukup pemasangan di bagian daun speaker atau kain speaker seperti ini. Bagaimana cara mengubah, bagaimana cara melepas, dan bagaimana cara memasangnya. Jadi seperti inilah cara pemasangan daun speaker atau kain speaker yang menggunakan lem satu permukaan saja, jadi tidak dua permukaan. Jadi kalau memang antara lubang daun speaker dengan lubang bumper itu meleset, jadi sahabat masih bisa menggeser ke kanan dan ke kiri supaya untuk di bagian kainnya itu tidak mudah koyak. Jadi kalau memang sahabat menggunakan lem dua permukaan, kalau sahabat tempelkan langsung seperti ini, maka biasanya gelombangnya itu tidak sama rata, ada yang cekung dan ada yang pas. Tapi kalau seperti ini menggunakan satu permukaan, jadi sahabat masih bisa menggeser untuk mengepaskan gelombang biar sama rata di bagian pinggirnya seperti ini. Kalau memang di bagian daun speaker sudah sama rata antara lubang bumper dengan lubang daun speakernya, itu tinggal dipasang di bagian karet pinggirannya sebagai karet pengaman. Saya tidak tahu juga namanya, mungkin sahabat-sahabat yang senior di luar sana ada yang tahu, tolong di kolom komentarnya. Jadi untuk pemasangan sebuah karet pengaman speaker ini juga menggunakan satu permukaan saja, tapi di bagian daun speaker harus diolesi lem dulu, baru bisa kita lem di bagian karet pengamannya. Tujuannya kenapa?
supaya lebih kuat lekat untuk sebuah daun spekar, karena takutnya nanti setelah digeber dengan bas yang kuat takutnya lepas antara daun spekar dengan body spekar, alhasil bisa mengubah suara atau bisa menyebabkan spool putus. Mungkin ada pertanyaan dari sahabat-sahabat, menggunakan lempok minimalnya harus 2 permukaan baru daya lekatnya itu sangat kuat. Nah, buat sahabat-sahabat, untuk sebuah lempok memang untuk cara pengelemannya harus 2 permukaan baru benar-benar menyatu. Bagaimana cara untuk mengelem dengan 1 permukaan? Caranya sahabat harus menebalkan di bagian lem yang kita oles di bagian bawah. Otomatis barang yang datang baru itu bisa menyatu dengan lem yang sudah kita tebalkan tadi. Alhasil lama kelamaan lemnya bisa mengering sehingga menjadi daya lekatnya lebih kuat. Mungkin sahabat bertanya-tanya mengapa saya menyarankan untuk 1 permukaan, karena Bang Bustami kita juga cukup senior untuk di bagian spekar. Karena begini, kalau sedikit saja melakukan kesalahan, kalau kita menggunakan 2 permukaan lem, otomatis kalau kita sedikit meleset lalu kita mau angkat, ada 2 kemungkinan. Kalau tidak, kain yang ikut terangkat alias koyak, bisa jadi di bagian karet pengamannya itu atau karet pengaman tepi spekar itu yang putus atau koyak juga kalau kita paksakan. Jadi dengan menggunakan 1 permukaan lem di saat melakukan penempelan, tiba-tiba atau salah sasaran atau tidak tepat, jadi masih bisa kita geser untuk mengepaskan mana titik yang sebenarnya. Jadi buat sahabat-sahabat, jika semuanya sudah selesai, tinggal sahabat mengelem antara bumper dengan daun spekar. Nah, itu diwajibkan 2 permukaan. Jadi bumper kita olesi lem, juga daun spekar juga harus kita olesi lem. Tujuannya supaya di saat kita satukan antara bumper dengan daun spekar itu menyatu dengan kuat. Oke, buat sahabat-sahabat, jadi seperti inilah hasil dari pengubahan dari karakter full ring menjadi karakter woofer. Jadi ini bukan subwoofer, ini karakter woofer atau karakter low atau karakter bass yang awalnya menggunakan daun 2 gelombang dan diganti menggunakan daun berkaret 1 gelombang. Jadi karet 1 gelombang ini dominan dengan suara woofer atau low atau bass. Jadi seperti inilah cara atau versi Ismail Dadang untuk bagaimana cara memasang spekar atau mengganti daun spekar yang ditangani oleh Bang Bustami. Jadi buat sahabat-sahabat, mohon maaf video ini saya buat bukan untuk menggurui sahabat-sahabat semua. Video ini saya buat atas permintaan dari sahabat-sahabat yang minta bagaimana cara melepas daun spekar dan bagaimana cara mengubah karakter spekar dan bagaimana cara lainnya dan bagaimana memasang spool. Jadi saya buatkan kali ini. Jadi semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.